Halo, selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Nindi, saya dari PT Valpuri Asia Futures dalam acara spesial kami. Cuman bedanya malam ini kita beda tema ya Bapak Ibu ya. Malam ini tema kita adalah tetap sehat dan fit di masa pandemi seperti ini. Untuk membuka acara malam ini, Nindi langsung saja mengundang Regional Director dari PT Valpuri Asia Futures yaitu Bapak Robi Tera untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Silakan Pak Robi, waktu dan Terima tempatnya. kasih, Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh nasabah setia dari PT Valpuri Asia Futures. Yang saya hormati juga seluruh calon nasabah dan keluarga besar dari PT Valpuri Asia Futures yang sudah bergabung. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan saya, Yesus Kristus, karena anugerahnya begitu besar, kita bisa berkumpul malam hari ini, tentunya dalam keadaan sehat semua ya. Tidak terasa kita sudah hampir 2 tahun berada di masa pandemi COVID-19 ya. Pandemi COVID-19 memang telah meninggalkan beban dan duka yang mendalam bagi seluruh dunia, baik itu dari sektor ekonomi juga kesehatan. Nah, hari ini saya akan informasikan per hari ini angka penularan COVID sudah turun drastis ya, Bapak Ibu. Itu dari puncaknya kita lihat di tanggal 17 Juli sebesar 56.757. Hari ini telah turun 18.671 ya. Jadi ini turun 203%. Saya rasa kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintah karena upayanya yang luar biasa ya. Kita tahu ada akselerasi program vaksinasi, kemudian PPKM ya. Dua ini saya rasa sangat cukup menimbulkan kontroversial waktu itu ya. Tapi sekali lagi kita apresiasi dan PT Valpuri Asia Futures sendiri telah menjalankan program vaksinasi 100% ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau mau berkunjung di kantor kita, itu kita sudah melakukan vaksinasi 100%. Nah, sejarah dari Valpuri Group sendiri, kami sebenarnya sudah hadir dari tahun 90 ya, di mana hadir dengan nama PT Halim Dana Mas Internasional. PT Halim Dana Mas Internasional sendiri adalah berperan sebagai pendiri dari Bursa Berjangka Jakarta yang kita mungkin familiar itu BBJ ya. Kemudian di tahun 2002 PT Valpuri Asia Futures itu didirikan dengan entitas terpisah dari PT Halim untuk dengan tujuan untuk melayani perdagangan kontrak berjangka di Indonesia. Jadi sudah cukup lama, 30 tahun ya. 30 tahun ya tua juga ya, tapi bukan tua sih. Mungkin lebih tepat saya pakai kata terpercaya ya. Jadi itu sebabnya kita telah dijuluki pelopor dari perdagangan kontrak berjangka di Indonesia. Semua tidak terlepas pasti dari kepercayaan Bapak Ibu yang begitu besar buat kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah, karena Anda begitu spesial buat kami, malam hari ini kami juga menghadirkan seorang bintang tamu yang sangat spesial ya. Kita tahu bahwa dalam mencapai sebuah kesuksesan dalam berinvestasi atau keberhasilan dalam trading, kita membutuhkan tubuh dan pikiran yang sehat, pastinya ya. Nah, seseorang yang luar biasa, spesial malam hari ini, PT Valpuri Asia Futures akan hadirkan untuk Anda, yakni beliau adalah seorang mentor, seorang pakar, ahli dalam mengatur pola makan, seorang kawan sahabat lama saya, seorang yang sekarang telah menjadi inspirasi bagi banyak masyarakat di Indonesia khususnya ya, dengan sederet prestasi yang mungkin nggak mungkin saya bisa sampaikan di kesempatan ini. Nah, siapa dia? Baik, saya tidak menunda lagi,
saya buka acara malam hari ini dengan sebuah pantun, ya. Membuka hati mendapatkan cinta, membuka tangan mendapat persahabatan. Hanya satu doa yang kupinta, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Saya selamat menikmati acara kami, saya kembalikan ke Bu Nindi dan saya mengundang sahabat saya, Mas Ade Rai, silakan waktu dan tempat. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi. Oke, terima kasih atas sambutannya Pak Robi. Luar biasa sekali ya, tentunya malam ini akan menjadi malam yang sangat spesial buat kita semua, karena kita di sini bisa mendengarkan kiat-kiat hidup sehat dari seorang Mas Ade Rai. Mohon diizinkan untuk saya presentasi sejenak ya Mbak Nindi. Mungkin kan nanti sudah disiapkan ya sama panitia presentasinya. Nanti kita dengerin sejenak para teman-teman, para nasabah yang saya sangat hormati. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat informasi ini. Nanti setelahnya kira-kira setengah jam ya atau 40 menit nanti kita boleh ngobrol tanya jawab dengan senang hati. Baik. Baik, kalau gitu nggak panjang kayak lebar, ini langsung kita buka aja, kita langsung mulai ya Mas Ade ya. Iya, baik. Bapak Ibu nanti di akhir setelah Mas Ade presentasi nanti akan ada sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan, langsung isi kolom chat aja ya. Oke, langsung baik. Silakan. Ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian para nasabah Valburi Asia Features ya. Yang terhormat Pak Robi, terima kasih tadi atas kata-katanya yang menguatkan hati kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa sedikit berbagi tentang hal yang mungkin bisa menjadi modalitas bagi kita ya untuk bisa menjaga kesehatan kita di musim infeksi ini. Temanya hari ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Tema hari ini yaitu adalah 25 cara kunci kita meningkatkan yang namanya imunitas di musim infeksi ini. Yuk kita mulai ya. Kita lihat di sini. Boleh lanjut? Silahkan. Iya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, Pak Robi, teman-teman, Mbak Nindi sekalian. Jadi kalau berbicara kata sehat itu sendiri ya sesungguhnya itu dia memiliki sebuah harmonisasi antara satu dan lain hal. Mungkin kalau sebelum saya masuk ke dalam presentasi ini, saya menyambung tadi kata Mbak Nindi dan juga Pak Robi, yaitu adalah tepat sekali kalau kita berbicara yang namanya sebuah investasi perilaku kita, nanti dia akan berakumulasi. Nah, nanti pada saatnya nanti gitu ya akan terjadi yang namanya apresiasi atau yang disebut dengan namanya konsekuensi daripada si akumulasi investasi perilaku itu, maka sehatlah yang akan jadi bunganya atau konsekuensinya. Begitupun sakit juga sama tergantung daripada investasi ulah perilaku kita. Nah, jadi bukan salah umurnya. Kadang-kadang tadi Mbak Nindi tanya sama saya, oh Mas Ade umurnya berapa gitu ya. Memang umur terbagi atas 3 Mbak Nindi. Di satu sisi kita bicara umur mungkin usia kronologis ya, artinya usia kalender memang kita makin hari pasti makin tua gitu ya. Hari ini juga nanti Bapak Ibu-Ibu sekalian juga nanti setelah selesai acara ini kita akan makin tua kurang lebih 1-2 jam ya Mbak Nindi ya. Tapi kalau ada istilah yang lain atau terminologi atau kategori usia yang lain yang disebut yang namanya usia biologis dan usia kronologis. Usia biologis itu adalah tergantung ulah perilaku atau investasi perilaku kita. Seperti apa, maka nanti usia biologisnya bisa ada yang lebih muda dari umur kronologisnya, ada yang lebih tua, gitu. Nah, begitupun juga dengan usia psikologis, yaitu adalah cara pandang kita melihat mungkin hidup kita, melihat dunia seperti apa. Nah, kalau cara pandangnya penuh dengan opsi, cara pandang yang menguatkan hati, tentu biasanya usia psikologisnya jadi lebih muda gitu ya. Tapi kebalikannya ketika opsi cara pandangnya melemahkan hati ya, apalagi kayak hari ini nih Mbak Nindi, kalau kita tahu kita mengadopsi ketakutan dan kecemasan gitu sebagai gaya hidup kita. Nah, maka pada saat itulah usia psikologisnya tentu akan jadi lebih tua bahkan daripada usia kronologisnya. Kurang lebih itu ya. Jadi saya langsung sekali lagi definisi sehat berdasarkan yang namanya World Health Organization gitu atau Institusi Kesehatan Dunia, dia juga mengatakan bahwa tidak hanya badan tapi juga mental, sosial gitu ya. Juga di sana ada ekonomi, kultur,
well-being gitu. Jadi artinya menyeluruh gitu. Jadi dari kata health means whole, artinya terjadi keseimbangan daripada semuanya. Jadi persis kayak tadi, investasi berbagai perilaku, akhirnya nanti konsekuensinya lah adalah si keuntungan atau si kesehatan atau bahkan si kesehatan itu sendiri, kesakitan itu sendiri. Next. Ya, ini jadi kalau saya membuat kata, kalau disuruh pilih satu kata sebenarnya berbicara dalam hal sehat itu sebenarnya adalah katanya yaitu adalah menciptakan kesenangan gitu atau pleasantness. Jadi ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada badan kita, maka konsekuensinya adalah ternyata sehat yang hadir. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada pikiran kita, maka konsekuensinya yang hadir itu adalah kedamaian. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada emosi kita, emosi dari kata emofera artinya tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita, itu maka yang terjadi adalah yang namanya kecintaan atau kasih sayang. Dan ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada life energy kita, life energy itu artinya kalau di dalam tubuh manusia itu bukan cuma kita belajar tentang namanya anatomi secara fisiologi, tapi juga kita belajar anatomi secara energi. Nanti teman-teman bisa tahu ada istilah-istilah yang namanya nadis, gitu, yang namanya cakra, gitu, dan sebagainya. Itu adalah yang disebut yang namanya life energy. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan padanya, maka yang terjadi adalah kegembiraan. Itu yang menjadi konsekuensinya. Jadi, kalau istilahnya mobil, bannya ada ban badan, ada ban pikiran, ada ban emosi dan life energy, kalau bisa semuanya sesuai arahnya, tujuannya. Nah, yang terjadi masing-masing ban kadang-kadang berpergi ke sana kemari sendiri. Nah, pada saat itulah terjadi kedisharmonisasian. Nah, makanya kenapa kesakitan muncul. Jadi makanya kenapa penyakit dis-ease gitu. Artinya dis itu tidak, is artinya tidak nyaman, tidak serasi begitu ya. Next. Ya, nah jadi sekali lagi tubuh kita itu begitu cerdasnya teman-teman sekalian, makanya kenapa ada istilah yang mengatakan sehat itu bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Nah makanya kenapa ada satu istilah yang mengatakan kalau kita ingin memerangi kesehatan atau kita ingin memerangi yang namanya kedamaian atau kita ingin memerangi yang namanya keadilan, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kata perang dan kata adil, kata perang dan kata damai, kata perang dan kata sehat itu adalah dua hal yang bertentangan gitu ya. Jadi oleh sebab itu pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan gitu. Jadi kita harus lakukan dengan senang hati bukan dengan susah hati. Next, lanjut lagi Mbak Nindi, lanjut. Ya, ini kita lihat lagi ya teman-teman sekalian. Nah, jadi ada istilah yang mengatakan hari ini ya gitu, kita makhluk kuman tapi takut sama kuman gitu ya. Kenapa kita disebut makhluk kuman? Karena pada dasarnya kita ini adalah, kalau istilahnya orang bilang, lihat aja tubuh manusia itu kan sebenarnya adalah berbagai komunitas entity atau entity komunitas atau komunitas kuman yang ada di badan kita itu yang dibalut oleh kulit. Itulah sebenarnya tubuh manusia gitu. Makanya kenapa tidak pernah disebut single entity tapi disebut komunitas entity, karena di dalam tubuh manusia itu terdiri dari 6 triliun sel, banyak sekali, ada 60 triliun bakteri, ada 380 triliun virus gitu, dan juga ada kuman-kuman yang lain gitu ya, seperti jamur, parasit dan sebagainya. Nah, ini ya, cuma perbedaannya kalau teman-teman bisa lihat di sini, apa sih bedanya kuman yang ada di badan kita sama kuman yang ada di luar badan kita? Nah, kuman yang ada di badan kita memiliki satu komando, sedangkan yang di luar nggak ada. Nah, komandonya apa tuh? Kok bisa satu komando? Nah, karena kita memiliki ada yang namanya prinsip unifying yang disebut dengan yang namanya sistem syaraf. Nah, makanya kenapa di sini teman-teman akan bisa melihat nanti ya betapa ternyata kalau persepsi atau cara pandang atau pola pikir kita terhadap segala hal dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya dipenuhi oleh rasa takut dan khawatir dan sebagainya, maka signal yang dikirim ke badan tentu akan sesuai dengan si center komandonya tadi gitu. Nah, itu biasanya medianya itu adalah si darah kita. Nah, sel di dalam tubuh kita itu hanya memiliki 2 sifat. Nah, ini kalau teman-teman melihat ya, kayak arsitek sistem kekebalan tubuh kita itu sebenarnya saking canggihnya, itu sama kayak kalau istilahnya orang bilang, telepon saya itu canggih loh, tapi ternyata yang jauh lebih canggih lagi adalah sebenarnya adalah tubuh kita. Tubuh kita itu memiliki sistem kekebalan bawaan, memiliki sistem kekebalan adaptif, ada interferon yang membantu memberikan signal, lalu juga ada gut bakteria. Nah, ini
semua kalau teman-teman lihat itu adalah kita punya kemampuan gitu untuk istilahnya nanti kalau seandainya ada virus yang masuk, ada bakteri yang masuk, kita bisa mampu untuk melawannya gitu ya. Nah, tapi kenapa hal ini seperti hari ini, kenapa kita tidak mampu melawannya? Nah, itu salah satunya adalah disebabkan karena salah satu palang pintu daripada sistem kekebalan tubuh kita adalah sistem syaraf di tubuh kita. Nah, ini makanya kenapa sistem syaraf dipengaruhi oleh ada yang namanya satu, stress response, yang kedua yang disebut namanya relax response. Nah, yang mana yang mendominasi itu yang akan mengirim signal kepada tubuhnya untuk jadi lebih kuat atau menjadi lebih lemah. Next. Nah, ini kalau kita tahu, teman-teman sekalian, ada yang namanya sistem syaraf yang sifatnya kita didominasi oleh yang namanya stress response gitu, atau yang dikenal yang namanya sympathetic nervous system. Nah, pada saat itu modenya di badan kita itu adalah apakah kita akan melawan atau menghindar gitu. Nah, jadi sel di dalam tubuh kita itu akan memproteksi dirinya, dia tidak akan tumbuh dan berkembang. Makanya detak nadi kita meningkat, tekanan darah kita meningkat, kortisol hadir, terjadi ketegangan di otot, badan kita tidak memproduksi salah satu yang namanya the strongest acid in our body, itu yaitu adalah yang namanya hydrochloric acid yang membantu untuk menciptakan keasaman supaya tubuh bisa mengaktifasi enzim. Jadi supaya, makanya kenapa banyak orang bilang aduh saya emah dan sebagainya, kadang-kadang disebabkan salah satunya adalah karena stres, karena badan tidak bisa memproduksi si HCl yang membantu kita untuk mencerna makanan dengan baik. Selain itu juga otomatis daya tahan tubuh menurun ya, karena penyerapan vitamin D juga ikut menurun. Lalu gula darah kita meningkat gara-gara kita stres. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya otomatis insulin nanti hadir karena pankreas memproduksi insulin, mengambil kelebihan gula nanti disimpan dalam sel lemak. Makanya kenapa perutnya jadi gemuk, lalu ototnya jadi hilang. Makanya kenapa kalau orang stres, orang bilang katanya biasanya perutnya tambah besar, bokongnya, pantatnya tambah tepos. Mbak Nindi, gara-gara kebanyakan stresnya gitu ya. Next, yuk kita lihat. Nah, ini yang sekali lagi tadi, kalau sifatnya stresnya itu hanya sifatnya temporary, sebentar, seperti pada saat kita olahraga gitu ya, itu justru malah memberikan kekuatan gitu ya. Tujuannya karena supaya kita diberikan alarm gitu. Oh, ada ancaman, ada alarm. Nah, pada saat itulah badan mengedukasi dirinya. Ayo, cepat, nanti kamu harus lebih kuat dari sebelumnya gitu ya. Tapi pada saat justru stres itu kita jadikan sebagai gaya hidup kita terus-menerus, apalagi karena mungkin masalah satu dan lain hal ya, seperti hari ini kita mengalami yang namanya social illness, culture illness, economic illness ya. Sekarang hari ini juga mengalami hal-hal tersebut ya. Nah, pada saat itulah terjadi hormon tubuh kita juga kecapean ya, terjadi yang namanya fatigue di adrenal kita. Lalu terjadi yang namanya sel itu tidak sensitif lagi terhadap insulin. Kenapa? Karena kebanyakan kita berlarinya tuh di rumah tuh makannya karbohidrat, gula yang berlebihan. Makanya kenapa berat badannya naik. Ingat gak teman-teman, coba lihat. Sejak Maret 2020 sama sekarang bulan Agustus 2021 tuh Mbak Nindi ya. Coba kita lihat. Kebanyakan orang turun berat badannya apa naik berat badannya ya gitu ya. Nah, nanti naik 5 kilo tadi. Waduh, naik 5 kilo ya. Iya. Nah, itu jadi kita bisa lihat ini berbagai tendensi atau kecenderungan dari badan kita. Yuk next, lanjut lagi. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini kalau teman-teman tahu, jadi stres itu bukan cuma emosional, tapi ternyata stres juga kalau kita kurang gerak, itu namanya mekanikal. Biasanya kadang-kadang tuh di tulang belakang kita yang kaku-kaku, nggak pernah latihan. Dan juga stres disebabkan karena banyak hal, termasuk juga yang sifatnya karena unsur-unsur seperti heavy metal, polutan, karena radiasi ya, karena apalagi kayak sekarang kita kan selalu ya semua mulai dari handphone, mulai dari TV, komputer, dan sebagainya, atau yang dikenal dengan yang namanya blue lights gitu ya, blue lights-nya itu tinggi sekali gitu, atau juga kadang-kadang proses fooding, kayak kita sekarang ini banyak makanan-makanan proses di rumah. Nah, itu akhirnya menciptakan stres, dan akhirnya tanpa kita sadari, kita justru mematahkan yang namanya protokol sehat itu sendiri gitu. Jadi kita di satu sisi melakukan protokol sehat dari luar, tapi dari dalamnya kita sabotase gitu, karena kita melakukan hal-hal ini ya. Nah, jadi makanya kenapa kok jadi mudah terjangkit dan sebagainya. Makanya kenapa pertanyaan sesungguhnya adalah bukannya virusnya yang tambah kuat, tapi sesungguhnya adalah manusianya atau masyarakatnya yang tambah lemah gitu ya. Next.
Kita lihat lagi. Nah, jadi kebalikannya kalau seandainya kita didominasi oleh relax respon, ya kita bisa punya opsi cara pandang yang menguatkan hati, kita berolahraga yang rutin sehingga stres atau nafas kita jadi lebih relax. Nah, pada saat itulah makanya kenapa imunitas bisa meningkat. Ya, penyembuhan juga akan lebih optimal gitu ya. Jadi kalau badan sehat itu bukan semata-mata, kalau istilahnya, kalau teman-teman tahu itu, jadi bukan semata-mata tidak terjangkit gitu ya. Ya di satu sisi dia bisa tidak terjangkit, di sisi lain kalaupun terjangkit dia punya kemampuan untuk memulihkan kekuatannya gitu dibandingkan dengan yang pola hidupnya tidak sehat. Makanya kenapa definisi daripada yang namanya kalau virus, bakteri itu kalau kita berbicara kesakitan, orang sakit karena dua hal Mbak Nindi, yaitu satu karena defisiensi, yang kedua karena toxicity atau yang namanya keracunan. Nah, tadi kan keracunan kita udah kasih lihat ya yang menyebabkan stres-stres tadi, bisa karena heavy metal, polutan, bisa karena energetik. Nah, kalau virus dan bakteri itu masuk ke dalam kategori yang disebut dengan namanya opportunistic. Jadi dia mengambil kesempatan kepada tuan rumah yang lemah. Nah, jadi tubuh yang lemah akhirnya menjadi tuan rumah yang ramah kepada sebuah kesakitan. Nah, tapi kalau kita punya cara pandang yang menguatkan hati, nah ini kita lihat di sini, yang terjadi justru malah badannya tumbuh dan berkembang gitu ya. Nah, kita nanti akan bahas apa-apa saja sih yang bisa kita lakukan. Yuk, next kita lihat di sini. Nah, jadi ini adalah strategi apa nih yang bisa kita lakukan ya selama di musim infeksi ini. Itu hubungannya nanti sama pola perilaku kita deh semuanya, termasuk nutrisi, termasuk olahraga ya dan sebagainya. Yuk kita langsung masuk. Siapa-siapa aja nih 25, saya nggak akan buat satu nomor karena masing-masing itu not in particular order gitu ya. Artinya yang mau duluan yang mana juga nggak ada masalah. Ya, kita langsung masuk aja. Yang pertama yaitu adalah otot yang paling penting di dalam tubuh kita, yaitu adalah otot jantung. Next, boleh Mbak Nindi minta tolong panitianya. Ya, nah kita lihat di sini ya. Jadi teman-teman kalau olahraga kadang-kadang asosiasinya kalau kita tanya misalnya para nasabah Valbury, kalau seandainya sebutkan 5 jenis olahraga, pasti semuanya olahraganya yang berhubungan dengan melatih pengencangan otot jantung. Oh, ada yang senang lari, ada yang senang berenang, ada yang senang futsal, ada yang senang bulu tangkis, ada yang senang tenis gitu ya. Ini adalah yang disebut yang namanya aerobik aktivitas atau cardiovascular exercise. Nah, kita bisa lakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi memang kalau untuk bakar lemak, itu di kisaran antara 60-80% daripada detak nadi kita per menit. Jadi maksimal detak nadi kita per menit itu untuk mengetahuinya itu adalah 220 dikurangi umur kita. Nah, nanti ketemu 100%. Nah, kita cukup 60%-nya. Mungkin kalau bahasa sederhananya orang tanya maksudnya apa sih Mas Ade? Maksudnya jadi kalau olahraga itu jangan terlalu ngos-ngosan. Tapi juga jangan terlalu nggak capek gitu, sedang aja. Nah pada saat itulah maka badan akan memakai lemak sebagai sumber tenaga. Tapi kalau terlalu kecapean, badan nggak akan pakai lemak sebagai sumber tenaga, dia pakai otot sebagai sumber tenaga. Nah sedangkan otot adalah mesin pembakar kalori di badan kita. Rugi kalau kita kehilangan otot, kita nggak mau kehilangan otot, kita maunya kehilangan lemak. Nah dan di musim infeksi hari ini apa yang terjadi teman-teman? Justru orang-orang yang lemaknya tinggi lah yang akhirnya mudah terpapar dan akhirnya terjangkit dan akhirnya susah untuk sembuh gitu. Obesitas menjadi salah satu komorbiditas yang terbesar gitu. Nomor 1 obesitas, nomor 2 stres, nomor 3 diabetes tipe 2, dan nomor 4 baru yang lain-lainnya tuh teman-teman sekalian gitu ya. Termasuk degeneratif, orang tua dan sebagainya itu jadi akhirnya jadi peran umur itu kalah sama peran kadar lemak yang berlebihan gitu. Makanya kenapa menyenangkan di musim infeksi ini menurunkan berat badan dengan melakukan berbagai aktivitas ini. Bisa di luar ruangan, ya, naik sepeda, berenang, jalan kaki, hiking gitu ya, olahraga. Atau di indoor dengan alat bantu, treadmill, sepeda statis, atau yang terorganisir, misalnya senam-senam aerobik gitu ya, high impact, low impact di persendian, silahkan boleh pilih ya. Nah, oke lanjut lagi. Nah, yang kedua apa nih yang mesti kita lakukan? Nah, yaitu adalah pengencangan otot rangka. Nah, ini coba kita next lagi slide-nya. Jadi teman-teman bisa kita lihat di sini ya, kalau saya bilang itu ada segitiga, jadi ada segitiga yang namanya triad gitu ya, atau triangle. Itu 1 ada namanya otot, 2 namanya tulang, 3 namanya lemak. Nah, itu saling terkait kalau kita berbicara komposisi tubuh kita. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kerja organ tubuh kita yang lain, seperti jantung, paru-paru, seperti ginjal, liver ya, empedu dan sebagainya. Nah, jadi kalau otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang, Mbak Nindi.
Nah, jadi kalau ototnya nggak dikencangkan, akhirnya tulangnya lemah. Nah, makanya kenapa di sini sebenarnya ada kesalahpahaman. Orang semakin tua, dianggap bahwa ini next lagi, pencet satu kali lagi. Ya, nah jadi sekali lagi, jadi kalau yang terjadi hari ini adalah ketidakseimbangan komposisi tubuh. Karena apa? Karena sejak umur 30 tahun itu terjadi penurunan massa otot kita itu turun 1% setiap tahun. Nah, jadi kalau umurnya kayak saya tadi udah 51 mau 52, terjadi penurunan 22% ototnya. Nah, 1% otot turun itu setara dengan 1-3% fungsi. Nah, jadi bisa bayangkan kalau seandainya 22% penurunan otot, maka terjadi yang namanya penurunan fungsi bisa sampai up to 64%, kan benar ya? Atau 66%. Nah, itu bisa bayangin dulu lagi waktu Mbak Nindi lagi muda, bisa bangun tidur, langsung kerja, langsung apa. Nah, ketika kita usia udah 50-an, nah pada saat itu, aduh, bentar-bentar ntar sakit pinggang, ntar bentar-bentar sakit lutut, bentar-bentar sakit leher gitu ya. Karena apa? Karena ototnya nggak dilatih. Makanya kenapa ada istilah 3 otot, lemak, dan tulang itu. Makanya kenapa ada istilah yang disebut namanya kalau tulang itu osteo, otot itu sarkopenia, penyakitnya karena under muscle, dan lemak itu kelebihan obesitas. Makanya yang disebut namanya osteosarcopenia obesity. Nah, itu disebabkan karena ototnya nggak dilatih. Nah, karena beranggapan semakin tua malah takut melatih otot, padahal kebalikannya, semakin tua harus melatih otot. Nah, itu termasuk juga nanti hubungannya dengan makan tuh. Makanannya otot kan protein, semakin tua makan protein harus lebih tinggi, tapi yang ada malah kita makan proteinnya lebih rendah. Next. Ya. Kita langsung lagi ya. Nah, ini beberapa gerakan yang mudah dilakukan nih, teman-teman ya. Jadi ada yang namanya push up, kalau nggak kuat di tembok. Kalau udah kuat lagi mungkin bisa di sofa gitu, atau di meja, atau di kursi. Udah makin kuat lagi baru turun ke lantai, misalnya cuma kuatnya pakai lutut. Nah, makin kuat lagi baru benar-benar push up yang normal ya. Jadi ada tahapannya juga. Jadi otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Aktivitas membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat itu adalah latihan beban. Nah, jadi teman-teman nanti bisa nonton, menyaksikan di YouTube saya itu Dunia Dera itu kan saya selalu ngebahasnya urusan puasa, kalau lagi diet, urusan latihan beban gitu, kebermanfaatannya. Kenapa? Karena inilah yang justru menjadi salah satu kunci daripada terutama di musim infeksi hari ini ya. Kita harus punya imunitas yang kuat, dan latihan beban itu justru malah menciptakan kekuatan, mengirim signal kepada tubuh untuk menginstruksikan dirinya supaya melawan si virus tersebut gitu, dengan hanya menggunakan aktivitas pengencangan otot rangka ini gitu ya. Otot kita di badan kita tuh ada 60% kalau teman-teman tahu gitu, dan dia termasuk organ tubuh yang paling boros gitu. Makanya kenapa mobil atau cc mobil itu dia sahamnya paling gede di badan kita gitu ya. Kalau perusahaannya itu sahamnya paling besar. Next. Ini beberapa gerakan-gerakan yang lain ya. Nah, ini static kontraksi plank. Jadi diem aja tapi semua otot yang terlibat itu ikut apa? Semua otot yang ada itu ikut terlibat. Mulai dari perut, lalu pinggang, lalu bokong, lalu paha, lalu bahu, lalu lengan ya. Hampir semua gitu ya. Jadi membakar gula nih semuanya. Nah, biasanya dilakukan sebelum cardio exercise. Karena dengan kayak gini gulanya turun, waktu kardio langsung pakai lemak sebagai sumber tenaga. Gitu ya. Next. Nah, otot ada istilah yang mengatakan umur yang panjang berolah kaki yang kuat. Nah, ini nih, lihat nih. Jadi rajin latihan duduk, bangun ini namanya squats ya. Kalau nggak kuat, taruh kursi di belakangnya. Atau kalau belum kuat lagi, boleh melakukan yang namanya wall sit. Jadi pura-pura duduk, tapi senderannya jadi tembok, tapi nggak pakai kursi ya. Nah, itu tahan kuat berapa detik. Nah, itu melatih pengencangan otot rangka. Nah, terutama di otot paha, otot bokong, otot betis. Itu akhirnya gulanya jadi terbakar. Tadi kan baru pada habis makan bubur ayam, makan mie ya, makan nasi goreng. Nah, ini dibakar gulanya. Nah, jadi yang tadinya gulanya harus disimpan di dalam sel lemak, karena kita melakukan latihan beban, maka akhirnya dipakai untuk pemulihan si otot tersebut gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa diabetes tipe 2 gitu ya, penyakit-penyakit metabolik sindroma justru harus melakukan ini, termasuk juga orang-orang yang usianya meningkat gitu ya. Lanjut lagi. Nah, kalau tadi 2 kaki, ini 1 kaki ya, lanjut ya. Oke, lanjut lagi.
Nah, ini juga sama, gerakannya sederhana aja, namanya torso flexion itu gitu ya. Jadi hanya cukup seolah-olah kayak kita menciptakan gerakan di perut itu seolah-olah kita kencangkan aja perut, nggak usah harus naik sampai atas, nggak perlu. Next, nah ini kebalikannya dari push up, dari sit up, yaitu adalah leg up atau reverse sit up gitu ya. Jadi turun kakinya yang naik. Kalau tadi kan badannya yang naik ya, kalau ini kakinya yang naik. Jadi beberapa gerakan ini adalah gerakan dasar. Nah, nanti teman-teman bisa Google atau bahkan kalau teman-teman yang sudah pengalaman, saya rasa ini mudah sekali ya. Tapi bagi yang nggak pernah melakukan, boleh pilih dari jenis latihan ini, pilih aja mana yang suka. Dilakukan anytime, kapan aja nggak ada masalah. Tapi memang yang paling efektifnya adalah biasanya di pagi hari, perut kosong kita lakukan ini sebelum kita melakukan aktivitas lari atau naik sepeda atau apa. Nah, setelah itu baru kita makan pagi ya. Nah, itu jadi sesuatu yang akan menguatkan kita. Next. Nah, ini juga sama kalau kita berbicara, teman-teman tahu ya. Jadi yang salah satu kunci daripada kita bergerak itu ya, yaitu adalah biasanya di tulang belakang. Makanya kenapa aspek fisikalitas daripada yoga yang disebut namanya asana itu mengajarkan hal tersebut. Jadi bisa dengan menggunakan tubuh sendiri, kita bisa melakukan yang namanya stretching atau pengencangan atau penguatan si tulang belakang tersebut. Ya, next. Nah, ini beberapa gerakan yang gampang tuh dengan badan sendiri. Nah, nanti balik lagi ya, ini seperti dia langsung terus berjalan dan kembali lagi. Nah, nanti itu satu sesi. Ini agak diem ya, dia berhenti ya. Next, lanjut lagi. Iya, ini tuh gerakannya seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa tipsnya. Nanti teman-teman di Valbury, para nasabah silahkan kepada panitia boleh meminta materinya biar bisa nanti dipelajari lagi ya. Karena kita di sini agak sedikit terbatas waktunya. Tapi ini beberapa hal. Next, lanjut lagi. Nah, ini juga sama, kalau ada istilah mengatakan gerakan pikiran kita, ternyata gerakan nafas kita gitu. Waktu kita lagi marah, lagi kecewa, lagi itu, nafasnya biasanya pendek dan cepat. Tapi ketika kita lagi happy, kita lagi mendapatkan rezeki, ya baru dapat profit ya di Valbury. Nah, pada saat itulah nafas kita panjang dan pelan. Nah, jadi kadang-kadang ternyata ketimbang daripada kita berfokus kepada yang namanya positive thinking karena kebanyakan kepala kita isinya, jadi Dr. Jonas Chang pernah membuat satu penelitian, ada 40-60 ribu topik setiap hari di kepala kita, jadi bahasa Inggrisnya itu namanya isi kepala kita itu namanya thoughts, pikiran itu namanya mind. Jadi thoughts adalah isi pikiran kita sehari-hari itu jumlahnya 40-60 ribu topik, mostly adalah katanya repetitif itu saja yang kita pikirkan. Yang kedua adalah unnecessary, unimportant, artinya tidak penting. Dan yang ketiga dikatakan yaitu adalah 85% adalah negativitas dan 95% tidak bisa diandalkan. Nah, jadi bisa dikatakan kalau membayangkan kepala kita adalah akumulasi daripada data dan informasi yang kita kumpulkan, makanya kenapa mesti hati-hati, ternyata kadang-kadang data dan informasi itu lebih banyak yang tidak bisa diandalkan dibandingkan yang bisa diandalkan. Makanya kenapa akhirnya kita panik dengan data dan informasi tersebut, akhirnya badan terusik, emosi, emofera gitu ya. Nah, pada saat itulah akhirnya apa signal yang dikirim selnya, jadi dia berproteksi. Nah, makanya kenapa jadi sakit perut, kenapa jadi sakit, kenapa jadi akhirnya imunitas menurun, akhirnya terjangkit deh. Dan ketika kalau sampai kenapa-napa, nanti yang mendapatkan kredit kan adalah justru penyakitnya, padahal sebenarnya karena ulah perilaku kita. Stres penyebab nomor 2 setelah obesitas. Lanjut lagi, makanya kenapa kita butuh melatih nafas kita gitu ya. Selain itu juga kalau kaum muslimin dan muslimah itu melakukan yang namanya sholat tahajud gitu ya. Kalau di Bali kita merayakan tahun baru dengan keheningan, makanya disebut dengan namanya nyepi gitu ya. Nah, ternyata dalam sebuah keheningan, ternyata kita mendapatkan satu kekuatan gitu. Makanya kenapa ada Islam mengatakan dalam kebisingan itu yang terdengar suara kepala. Tapi ingin mendengar suara hati justru berada di dalam sebuah keheningan. Next. Nah, ini juga sama teman-teman sekalian, dalam melakukan segala sesuatunya memang kita punya kemampuan untuk multitasking gitu. Tapi waktu kita melakukan segala sesuatu, kalau kita berbicara cara kerja otak, senang kalau kita lakukannya unitasking ya. Jadi satu fokus kepada satu saja gitu ya. Next. Nah, ini juga ada istilah yang mengatakan bahwa
kekayaan terbesar adalah bukan semata-mata kekayaan akan harta gitu ya, tapi kekayaan terbesar adalah kekayaan akan rasa bersyukur. Jadi hartanya bisa sedang, tapi rasa bersyukurnya tinggi, maka terpenuhilah ya istilahnya contentment gitu ya, ada sebuah pemenuhan hati gitu ya. Tapi kebalikannya ketika rasa bersyukur kita rendah, padahal kita punya yang namanya mungkin harta yang berlimpah. Nah pada saat itu kita hidup dengan penuh kekurangan gitu. Nah pada saat itulah makanya kenapa imunitasnya akan naik dan turun, bukan tergantung daripada kadang-kadang keadaan ekonomi seseorang, tapi tergantung daripada cara pandang mereka ya terhadap situasi ini. Makanya kenapa hikmah hari ini tuh memang membutuhkan sebuah keikhlasan ya, ketulusan dan juga ketabahan ya buat kita bisa melihat situasi hari ini begitu. Next. Nah, ada istilah yang mengatakan secret of living itu adalah katanya forgiving, bukan cuma memaafkan gitu ya, rahasia dalam hidup, tapi juga katanya memberi. Ada istilah yang mengatakan katanya demi yang lain pepohonan berbuah, demi yang lain sungai mengalir, demi yang lain sapi memberi susunya, dan demi yang lain itulah hidup manusiamu. Nah, jadi manusia ternyata kalau ditanya itu ternyata panggilan hatinya itu adalah memberi. Kenapa? Karena satu-satunya gitu kemampuan kita atau harta kita yang tidak pernah ada habisnya itu adalah kemampuan kita untuk selalu memberi kebaikan gitu ya. Nah kebaikan bukan berarti harus kasih uang atau kasih barang ke orang, tidak harus itu, tapi juga yang paling utama sebenarnya yang kita selalu bisa berikan terus-menerus kepada orang adalah seperti apa yang teman-teman berikan kepada kami, saya, Mbak Nindi di sini, yaitu adalah atensi, perhatian teman-teman berikan kepada kami. Yang kedua adalah apresiasi. Tadi apresiasi yang diberikan oleh Pak Robi pada kami, pada saya, itu sesuatu yang luar biasa. Lalu yang ketiga adalah afeksi, adalah kasih sayang gitu ya. Itu satu hal yang tidak akan pernah habis yang kita bisa berikan, yang itu akan meningkatkan imunitas kita gitu ya. Makanya kenapa dalam situasi hari ini terlepas daripada ada namanya physical distance, social distance, tapi di balik yang namanya masker itu selalu tetap ada yang namanya senyuman ya. Di balik yang namanya mungkin jarak itu tetap kita tidak kehilangan kemanusiaan kita ya. Di balik yang namanya ada social distancing dan sebagainya, sebagai makhluk sosial yang mungkin tidak bisa bersilaturahmi hari ini ya, tidak bisa berkumpul, tapi dengan adanya teknologi hari ini memungkinkan gitu ya. Mungkin nanti suatu saat kalau Pak Robi nanti bisa ngundang saya ke mana namanya, ke Semarang gitu ya, atau ke Bandung misalnya, atau mungkin ke Bali kalau Valbury kan ada di mana-mana nih ya gitu ya. Tapi untuk saat ini karena situasinya, tapi dengan adanya teknologi kita tetap masih bisa kreatif untuk bisa bersilaturahmi gitu ya, untuk meningkatkan imunitas kita semua nih ya gitu. Next. Nah ini juga sama, salah satu kebutuhan dari 6 human needs atau 6 kebutuhan manusia, katanya salah satunya adalah kebutuhan untuk terus belajar gitu ya. Nah itu sesuatu yang penting, kenapa? Karena dengan yang namanya kita rajin mengedukasi diri kita, maka biasanya pemahaman itu akan hadir, dan pemahaman itu adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan ya. Next. Nah, ini beberapa tips yang sederhana yang mungkin bisa dilakukan ya. Itu salah satunya adalah tentunya kalau ada istilah orang bilang katanya, kalau mau pinter bergaulah dengan lingkungan yang cerdas gitu. Kalau mau sehat bergaulah dengan lingkungan yang sehat. Begitupun juga kalau di Valbury juga ya, kalau misalnya sukses gitu ya, bergaulah dengan lingkungan yang sukses gitu ya, yang mungkin financial kecerdasannya itu tinggi gitu ya, bergaul sama orang-orang yang punya kecerdasan akan finansial yang tinggi, atau orang yang memiliki kecerdasan akan fitness yang tinggi, maka nanti konsekuensinya justru adalah apa yang kita harapkan itu terjadi gitu. Makanya ciptakan lingkungan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini juga ada homeopati, ada essential oil, herbal. Di Indonesia itu kita kaya akan sumber daya alam kita ya. Kita dijajah 350 tahun karena kekayaan alam kita gitu. Jadi menyenangkan ketika hari ini kita menggunakan kekayaan alam itu untuk meningkatkan imunitas kita. Termasuk juga tadi yang saya katakan ya, tersenyum, tertawa, meskipun sekarang pada pakai masker, tapi tersenyumnya bisa terlihat dari tatapan matanya ya, bukan tatapan curiga terhadap orang lain gitu ya. Tapi justru tatapan kasih dan sayang kita tetap hadir terus ya. Next.
Nah, ini juga sama ya, ibarat sebuah mesin terus-menerus dipakai ya, pada saat kita olahraga kita menstimulasi, pada saat itulah istirahat kita memberikan kesempatan kepada tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Yang menjadi tantangan memang hari ini ketika kita hidup dengan stres dan sebagainya, otomatis biasanya akhirnya berpengaruh ke tidur, nanti tidur akan berpengaruh ke kadar gula berpengaruh ke akhirnya insulin hadir dan akhirnya jadi lemak. Nah, lemak akan berpengaruh ke metabolic syndrome, akhirnya kerja jantung berat, akhirnya kolesterol naik, akhirnya tekanan darah tinggi, dan itu akhirnya menjadi komorbiditas. Makanya hati-hati dengan kurang istirahat. Next. Nah, ini salah satunya. Tidak pria, tidak wanita, tidak tua, tidak muda, tidak kaya, tidak miskin. Apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya bukan memberikan kesehatan dan kelangsingan, tapi justru memberikan kesakitan dan kegemukan. Nah, oleh sebab itu makanya kenapa cara terbaik itu adalah puasa. Nah, puasa itu mudah, gampang, dan murah gitu ya. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain, cukup tidak makan saja. Tapi tidak makannya kita caranya lakukan dengan cara yang sederhana. Misalnya paling gampang. Terakhir makan jam 8 malam, berarti nanti baru boleh makan lagi jam 8 pagi. Atau kita memakai satu aturan yang gampang, sederhana, untuk kita bisa masuk di 14 jam tidak makan, seperti di bulan Ramadan, cuma kita balik ya, karena kita kan dari sore atau malam ke pagi. Nah, itu yaitu adalah dengan cara apa? Dengan cara 3 jam sebelum tidur, dan 3 jam setelah bangun tidur, kita tidak makan. Nah, pada saat itu kita udah langsung masuk 14 jam, karena tidurnya biasanya kan antara 6 sampai 8 jam ya. Gitu, dan seterusnya. Jadi bertahap aja pelan-pelan teman-teman ya. Jadi yang tadinya kita biasa nggak ada kerjaan itu kan mulut makan terus ya, hanya nggak makan itu kalau matanya merem ya, itu pada saat tidur 8 jam ya. Tapi ketika kita bangun itu kita 16 jam itu makan terus. Nah, makanya kenapa akhirnya makan yang berlebihan akhirnya terjadi kegemukan yang menjadi konsekuensinya. Dan hal itulah yang akhirnya men-trigger kita untuk akhirnya memiliki yang namanya komorbiditas tadi, yang hari ini justru menjadi penyebab gitu ya. Nomor 1, terjadinya prematur kematian itu gitu teman-teman. Atau terjadinya banyak hal gitu ya, termasuk juga kayak terminologi hari ini gitu ya. Jadi kronik inflamasi, terjadi yang namanya badai sitokain dan sebagainya, itu karena terjadi pola perilaku kita yang buruk gitu ya, karena mungkin karena rokok, mungkin karena alkohol gitu, mungkin karena gula berlebihan, mungkin karena processed food, mungkin karena stres yang lain-lain ya, yang tadi kita ini. Nah, jadi pendekatannya daripada puasa itu sederhana sebenarnya ya, membayangkan tubuh kita seperti kulkas, seperti lemari es. Di freezernya banyak makanan gitu, tapi kita memakai indikatornya malah chiller yang di bawah. Kita lihat, wah di bawah kosong, beli lagi, di bawah kosong, beli lagi. Tapi suatu ketika PPKM, supermarketnya tutup, tokonya tutup, restorannya tutup, akhirnya kita bingung, ya di kulkas nggak ada makanan, tapi kulkas cerdas, badan kita cerdas. Loh, nggak usah khawatir, kenapa? Karena di freezer masih banyak makanan gitu. Nah, jadi konsep daripada kita puasa itu adalah sebenarnya, terutama kebanyakan dari kita kan kadar lemaknya masih tinggi ya, yang pria di atas 30%, yang wanita di atas 20 yang wanita di atas 30%, yang pria di atas 25%, hampir mayoritas. Nah, jadi kalau seandainya kita nggak makan, justru badan akan memakai cadangan makanan atau store food tadi, yang kebanyakan adalah berasal dari lemak yang menjadi cadangan energi kita gitu. Makanya kita berharap nanti akan men-switching dengan cara kerja kita, merubah jendela makan kita menjadi lebih sedikit, jendela tidak makan kita menjadi lebih banyak, maka kita mengedukasi badan kita untuk menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, bukannya tergantung pada karbohidrat. Nanti kita akan ngobrol tanya jawab ya kalau soal ini. Kita next dulu lagi ya. Puasa-puasa teman-teman nanti bisa lihat di video kami, itu kan banyak sekali ya penjelasan yang lebih detail lagi gitu ya, mungkin karena waktunya yang sangat terbatas. Nah, ini juga sama, multivitamin dan mineral itu katalis ya, bisa kita konsumsikan pada saat waktu jam buka puasa kita tadi ya. Nah, berbagai vitamin A, D, E, K, dan sebagainya, vitamin C itu adalah termasuk salah satu yang kalau istilahnya itu adalah vitamin-vitamin yang meningkatkan imunitas kita gitu ya, meningkatkan kemampuan tubuh untuk memproduksi sel darah putih gitu lah ya. Jadi
boleh dikonsumsikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, begitupun juga dengan essential fatty acid gitu ya. Jadi lemak yang baik yang bisa dibutuhkan oleh tubuh kita untuk pembentukan hormon biasanya ya. Lalu relaksasi bisa dilakukan juga, satu hal yang sangat baik. Lanjut lagi, next. Kita udah mau habis itu kita tanya jawab ya Mbak Nindi ya. Nah, tubuh kita adalah akumulasi daripada alam yang kita konsumsikan. Nah, alam juga adalah sebenarnya kepanjangan dari kita. Makanya kenapa tubuh manusia itu adalah produk alam, dan alam adalah kepanjangan tubuh kita. Makanya kenapa ketika kita dekat dengan atau bermain dengan yang namanya udara, ya, yang segar, lalu kita dekat dengan air, misalnya sungai, pantai, misalnya danau, gitu ya, laut, gitu ya. Lalu kita dekat dengan tanah juga, gitu ya. Kita dekat dengan batu-batuan dan kayu-kayuan, kita juga dekat dengan matahari ya, bermandi sinar matahari mengaktifasi vitamin D3 itu juga semuanya adalah hal-hal yang memberikan kemampuan kepada kita untuk meningkatkan imunitas kita. Begitupun juga bersahabat dengan tumbuh-tumbuhan ya, misalnya bercocok tanam, misalnya berkebun ya, misalnya lain-lain itu juga sama juga. Selain itu juga bersahabat dengan binatang-binatang gitu ya, termasuk binatang-binatang peliharaan. Nah, itu adalah salah satu cara meningkatkan imunitas kita. Ya, nanti penjelasannya ada sekali, banyak berbagai referensi yang menjelaskan tentang hal ini. Next. Ya, ini juga sama. Semakin usia semakin meningkat, kita harus punya hobi baru yang nanti akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa punya kemampuan untuk mengirim signal gitu ya. Karena kalau bicara otak, itu kita berbicara yang namanya hidupnya itu dari signal, dan signal itu 90% datangnya dari movement. Makanya kenapa new skills ya, kadang-kadang orang lakukan berbagai aktivitas gerakan atau melakukan berbagai hobi itu sebenarnya adalah untuk mengirim signal yang lebih besar lagi kepada otak untuk jadi akhirnya kita bisa terus beraktivitas gitu ya. Kalau kitanya cerdas terus beraktivitas, tentu otomatis imunitas akan terus tinggi ya. Next. Nah, yang terakhir adalah tentunya yang mungkin terjadi hari ini ya. Kembali lagi, penghakiman itu adalah bukan hal yang bijaksana. Ya, jadi kalau menurut saya adalah menyenangkan ya kalau seandainya kita tidak mudah ya yang namanya hidup dalam mentalitas yang namanya versus atau konflik gitu ya. Di satu sisi kita banyak ya sering melihat yang namanya mungkin berita-berita dan sebagainya, kita jadikan sebagai informasi, sebagai waspadaan, bukannya kebalikan. Karena memang nature of media itu kan memang kan sebenarnya kan adalah konflik ya gitu ya. Tapi di sisi lain kalau konflik itu dijadikan sebagai gaya hidup kita, nanti kasihan signal yang dikirim ke badan kita akhirnya jadi melemahkan imunitas, bukan sebaliknya. Kurang lebih itu Mbak Nindi, itu beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, saya kasih kesempatan kepada teman-teman semua. Terima kasih Mbak Nindi, terima kasih Pak Robi atas kesempatan udah saya boleh berpresentasi. Nah, sekarang kita tanya jawab ya. Oke, terima kasih banyak nih Mas Ade, luar biasa banget sih, banyak banget informasi-informasi yang sebelumnya mungkin Nindi pribadi belum tahu, mungkin juga Bapak Ibu yang di rumah juga belum tahu ya kan, karena dari awal tadi Mas Ade presentasi aja udah dapet sih, kayak misalkan Mas Ade bilang kalau mau awet muda ya berarti kita harus berinvestasi perilaku yang positif ya, kasarnya gitu. Kalau misalnya kita perilakunya negatif ya udah pasti bukan awet muda tapi cepat tua kelihatannya. Pro aging. Terus yang paling Nindi senang itu di sini itu Mas Adi tidak hanya memberikan informasi mengenai kesehatan saja, tapi ada nilai-nilai juga dalam kehidupan, dalam artian tadi ada yang kita memberikan sering-sering memberikan kebaikan pada orang, kasih sayang, ya kan? Terus juga yang intinya sih satu ya, benar nggak sih Mas Adi bahwa kita harus bisa mengelola rasa stres kita ya. Bilang kan kayaknya penyakit itu akan timbul dari rasa stres yang berlebihan. Ya, thank you banget sih Mas Ade ya. Terus juga mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di rumah bisa melakukan aktivitas olahraga yang simple, karena kan pandemi kayak gini kita rada susah ya Mas Ade ya mau beraktivitas olahraga di luar. Mungkin yang tadi Mas Ade kasih bisa dilakukan di rumah. Ya, ini udah ada pertanyaan nih Mas Ade nih. Oke, ayo kita jawab semuanya satu-satu ya.
Ada nih dari Pak Haris, katanya mau nanya waktu yang baik untuk olahraga di jam berapa aja, Mas Ade? Kalau kita untuk olahraganya untuk bakar lemak, bagusnya di pagi hari. Tapi kalau olahraga untuk performa, bagusnya mungkin di siang sore hari gitu. Kenapa kita bilang siang sore hari? Karena itu hubungannya dengan ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu adalah kayak kalau istilahnya secara alamnya manusia hubungannya dengan alam. Jadi ketika sore, siang dan sore kan kita makannya juga udah lebih banyak, kitanya juga udah lebih fresh dan sebagainya. Nah, pada saat itu tenaganya pasti lebih tinggi ya karena akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan dan sebagainya. Tapi kalau memang buat bakar lemak, kita kan kepengen lemak kita benar-benar dirilis gitu atau dibakar hanya terjadi pada saat dimana kita tidak ada gula yang terlalu tinggi di badan. Karena selama gula yang tinggi di badan masih terjadi, maka dia nggak akan pakai lemak. Makanya kenapa perut kosong pagi hari kita olahraga, dia akan langsung pakai lemak sebagai sumber tenaga gitu. Oke, Pak Haris mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak ya pertanyaannya. Ya. Langsung dilakukan aja besok pagi ya Pak ya. Oke, lanjut. Ada dari Ibu Ika. Ini pertanyaan gini Mas Ade. Selama pandemi ini saya merasakan sulit tidur. Mungkin faktor salah satunya stres. Nah, olahraga apa sih yang cocok untuk menghilangkan insomnia? Ya, jadi sekali lagi, ya jadi kembali lagi kalau kita berbicara insomnia itu kan hubungannya dengan yang namanya kortisol ya gitu. Jadi selama kortisol hadir, maka otomatis melatonin itu turun. Melatonin itu kayak hormon tidur. Jadi kortisol ada, melatonin turun. Kortisolnya turun, melatoninnya naik. Nah, jadi yang mesti kita deal itu kita hadapi itu adalah sebenarnya lebih kepada bagaimana menurunkan tingkat yang namanya kortisol tadi. Itu yang 25 aktivitas tadi adalah sebenarnya itu salah satunya sebenarnya kan judulnya juga itu, menurunkan kortisol di badan kita. Sehingga nanti contoh misalnya kenapa kita nggak bisa tidur, karena banyak hal ya, mungkin kita banyak pikiran dan sebagainya, tapi kita bisa siasat loh. Pertama, kita coba tidur di waktu yang sama. Kedua, kalau kita tidur, kalau bisa, kamar itu kalau bisa sebenarnya yang penting bersih aja gitu ya. Kadang-kadang kamar kita kan kotor ya, barang-barang apa segala yang di luar tuh masuk semuanya ya. Jadi kalau bisa kebersihan menjadi yang utama. Ketiga, kegelapan. Nah, itu penting gitu ya. Jadi ketika gelap itu terjadi, biasanya kemampuan tubuh untuk memproduksi si melatonin itu jadi lebih tinggi. Nah, tapi kita biasanya kan kadang-kadang kan handphone, laptop, atau TV, atau radio, atau apa segala kan semua masuk gitu ya. Makanya tadi yang saya katakan, jadi blue lights itu tuh tinggi, sehingga akhirnya tidak memungkinkan kita untuk bisa tidur dengan baik. Akhirnya kita bilang, cari cara apa ya? Apakah beli obat? Apakah mungkin saya mesti melakukan apa supaya saya bisa tidur? Sesungguhnya kembali lagi lebih kepada bagaimana tadi kita menciptakan suasana di kamar kita untuk bisa kita tidur, makanya jadi jangan sampai ada light atau cahaya yang masuk. Dan yang kedua tepat sekali tadi adalah dengan olahraga, makanya kenapa ritme nafas kita juga akan lebih teratur. Sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, kadang-kadang kita melakukan yang namanya puja-pujian, mungkin di Kristiani dengan bernyanyi, mungkin di Hindu dan Buddha mantram, ya bermantra. Di Islam berzikir ya, misalnya ha ilaha illallah gitu ya dan sebagainya, itu akan menciptakan satu keteraturan dalam nafas kita. Nah, ketika nafas kita teratur, nah pada saat itulah kita akan mengaktifasi yang namanya parasympathetic nervous system atau yang namanya relax response tadi. Tapi kenapa kita stres terus? Karena nafas kita pendek dan cepat gitu. Nah, makanya kenapa ketimbang daripada kita mikirin saya harus positif, ya udah jangan mikirin ya otomatis pasti kita mikirin gitu ya. Tapi yang kita lakukan adalah kita pay attention terhadap nafas kita gitu. Makanya kenapa tadi ada salah satu pendekatannya namanya pranayama. Prana means energy, yama means taking charge of our life energy. Jadi cukup dengan tarik nafas, belajar buang nafas. Tarik nafas 4 detik, masuk, buang nafas 4 detik juga lagi ya. Tarik nafas 4 detik, tahan sejenak, lalu buang lagi. Jadi kayak kita belajar untuk mengontrol nafas kita. Kita kadang-kadang suka nggak ada niatan buat mikirin soal nafas, padahal nafas kita yang jumlahnya kurang lebih hampir 23.000 kali setiap hari itu, kalau seandainya kita tidak atur, nah otomatis akhirnya kita tidak tahu mesti ngapain gitu ya. Tapi kalau seandainya kita pay attention, makanya tadi saya bilang unit tasking, mindfulness ya, waktu kita melakukan sesuatu kita tarik nafas, buang nafas. Nah pada saat itulah makanya pelan-pelan kita akan mengaktifasi si
Relax respon itu modenya adalah rest and digest, makanya rest and digest, rest itu. Jadi akhirnya badannya nanti akan bisa pelan-pelan istirahat, produksi melatoninnya akan naik, kortisolnya akan turun. Kurang lebih itu ya, Mbak Nindi. Ya, terjawab ya Bu Ika pertanyaannya. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi nih Mas Ade dari Pak Edi. Mau tanya tentang resistensi insulin, bagaimana kita tahu saat resistensi insulin terjadi pada tubuh kita? Ya, itu biasanya nanti kita bisa melihat dari menggunakan indikator-indikator ya. Bisa indikator yang namanya fasting glukos kita berapa gitu. Nanti ada indikator tertentu, oh ternyata kok ketinggian. Atau misal average gula darah kita, atau mungkin kita bisa cek juga dalam 3 bulan itu ternyata gula darah itu masih tinggi atau tidak. Nah, ada beberapa indikator-indikator itu yang nanti akan menentukan kita itu akhirnya sudah masuk ke dalam yang namanya prediabetes atau diabetes tipe 2 gitu. Nah, diabetes tipe 2 itulah sesungguhnya yang disebabkan oleh yang namanya ketika badan sudah tidak sensitif lagi terhadap insulin. Contoh misalnya HbA1c gitu. Itu salah satu kalau kita berbicara indikator daripada 3 bulan kita. Nah, kalau udah lewat daripada 6,5, nah pada saat itulah biasanya itu sudah ada potensi gitu ya untuk kita masuk ke dalam kategori nanti prediabetes atau diabetes tipe 2. Nah, di situ kita udah melihat nih, oh jangan-jangan sel saya sudah tidak sensitif lagi nih terhadap insulin gitu. Nah, selain hal tersebut juga, insulin juga bisa dites juga melalui yang namanya HOMA-RI, itu juga ada indikatornya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin teknis lah ya jawabannya ini, tapi sebenarnya hanya lebih kepada kayak cek kesehatan lah gitu sih sesungguhnya. Jadi nanti kita bisa belajar, ada indikator-indikator tertentu yang kita harus penuhi untuk kita tahu bahwa ternyata gula darah kita nggak kenapa-napa. Tapi kalau saya pribadi yang gampang aja, begitu saya tahu, oh saya ini resistensi insulin atau enggak, udah nggak usah perlu tahu atau nggak tahu, udah mulai sekarang saya puasa. Lalu kedua, semua gula yang berasal dari tepung dan turunannya, kadang-kadang dari nasi putih, atau hidden sugar yang datang dari minum-minuman ya, biasanya kadang-kadang, atau mungkin dari kondimen, itu semua saya kurangin aja. Nah, otomatis udah pasti nanti gula darahnya akan normal lagi, akan turun. Nah, penyakit gula darah itu istilahnya reversible. Jadi, it's not, kalau istilahnya penyakit yang kronis, yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak ada. Justru diabetes tipe 2 adalah penyakit yang reversible gitu ya. Kalau kita mau turunin berat badan, kalau kita bersedia mengurangi karbohidrat, mungkin makanya kenapa ada pendekatan intermittent fasting, satu. Pendekatan kedua ada namanya low carbs, high fat gitu, atau mungkin banyak orang melakukan yang namanya ketogenics dan sebagainya, cuma problemnya kadang-kadang dalam eksekusi suka salah tuh, karena nanti, oh iya saya nggak makan karbo, tapi saya makan lemak, tapi lemaknya buruk. Yang dia makan kadang-kadang refined fats gitu, atau lemak-lemak olahan daripada lemak alami. Nah, jadi hal-hal pendekatan tersebut, dan juga makan makanan yang alami, jangan makanan yang proses, karena makanan proses, biasanya kandungan gulanya, terutamanya fruktos itu tinggi, akhirnya terjadilah berbagai penyakit-penyakit seperti misalnya fatty liver disease gitu ya, kan disebabkan karena yang namanya high fructose corn syrup gitu. Ya, mungkin kurang lebih itu teknisnya. Terima kasih Mas Ade. Terus ini ada pertanyaan juga Mas Ade dari Bapak Muhammad. Masih bingung dengan homeopati. Bisa jelaskan apa itu homeopati? Ya, jadi kalau teman-teman sekalian itu, kalau kita berbicara itu sebenarnya kayak kalau kita ini adalah is a vibrator, apa istilahnya, is vibrating being gitu, vibrate beings gitu ya. Jadi bahasa sederhananya gini deh kalau teman-teman tahu. Jadi kayak tubuh kita adalah akumulasi daripada alam yang kita konsumsikan. Ternyata alam juga lah yang bisa menyembuhkan kita gitu. Kayak contohnya misalnya dari bunga, dari dedaunan, dari batu gitu ya. Nah, itu adalah beberapa pendekatan-pendekatan gitu yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita gitu ya. Jadi itu beberapa cara. Itu sebenarnya kalau istilahnya, makanya kenapa saya katakan penyembuhan itu sebenarnya banyak sekali variannya, pilihannya tuh banyak sekali. Cuma memang kita memiliki satu tantangan ketika kalau dalam hal kesehatan itu kan kita punya
kalau istilahnya kita punya keikhlasan terhadap sebuah perbedaan. Jadi diet boleh dengan berbagai cara, nggak ada masalah. Tapi dalam hal penyembuhan kan dunia medis punya monopoli di sana gitu, bahwa yang harus penyembuhan itu ya harus dengan narasi satu saja gitu. Padahal yang tadi saya katakan tadi ya, itu adalah beberapa pendekatan-pendekatan yang kita ketika dekat dengan alam gitu ya, ternyata kita punya kekuatan yang luar biasa. Bayangkan ya, kita bisa menghargai kekayaan alam tadi ya, seperti herbal gitu ya, mulai dari biji-bijian, mulai dari bunga-bungaan, mulai dari akar-akaran, lalu juga banyak hal yang lainnya gitu ya. Jadi saya rasa itu pendekatan-pendekatan yang menurut saya yang sangat sangat baik sekali ya, yang bisa kita jadikan sebagai alternatif daripada penciptaan kesehatan dan juga penyembuhan gitu. Ini banyak banget nih Mas Ade yang pengen nanya nih sama Mas Ade ya. Iya, silakan. Ini ada dari Mbak Sherly. Ini puasa itu boleh setiap hari atau bisa selang-seling? Kalau boleh. Punya mah, apakah bagus melakukan puasa? Iya, justru malah dengan kita berpuasa, akhirnya kita bisa punya sebuah keteraturan gitu ya. Nah, jadi puasa itu tadi sebenarnya lebih kepada kayak solusi bagi kita, karena selama ini kita berantakan, tiap kali makan terus. Jadi badannya jadi terpaksa gitu ya. Apalagi kadang-kadang kita makan dijadikan sebagai yang namanya pelarian kita karena kita stres dan sebagainya ya, ditambah lagi dengan kualitas makanan kita yang akan menciptakan stres lainnya gitu di badan kita ya. Apalagi kan yang tadi saya katakan ya, makanan-makanan processed food akhirnya gulanya tinggi, akhirnya nanti disimpan, akhirnya jadi bisa lemak di liver kita gitu ya. Nah itu kan akhirnya menjadi fatty liver disease. Banyakan kandungannya trans fat, high fructose corn syrup. Kebanyakan dari makanan-makanan kita juga sekarang kadang-kadang kita nggak bisa lari mulai dari pestisida, mulai dari GMO ya, rekayasa genetik dan sebagainya ya. Bukannya buruk ya, tidak, tapi paling tidak kita tahu di situ akan menciptakan stres secara proses fooding itu gitu. Jadi memang kalau menurut saya, jadi memang kita mesti cerdas ya dalam memilih makanan-makanan yang kita konsumsikan begitu. Oke, terima kasih Mas Ade. Mas Ade nih, ada yang nanya dari Pak Siswandi. Mas Adera, di kondisi pandemi seperti ini, apa nggak riskan kalau diet? Kan imun bisa turun, apalagi intermittent fasting. Justru kembalikan. Jadi sekali lagi tadi saya katakan tadi ya, justru akan menjadi riskan kalau kita makan sembarangan. Jadi kayak contohnya misalnya, dalam kondisi hari ini, apakah riskan kita mengatur keuangan kita? Justru pengaturan keuangan kita ini malah justru semakin dibutuhkan gitu, karena kita sekarang situasinya lagi susah. Jadi saya harus pintar mengatur financial saya dengan baik. Jangan sampai saya salah langkah sehingga nanti saya bisa jadi nggak punya cash, saya nggak bisa punya investasi karena satu dan lain hal. Jadi diet itu sendiri adalah pengaturan. Nah, jadi ada istilahnya namanya financial diet, ada yang namanya nutritional diet gitu. Jadi salah satunya pendekatannya kenapa puasa? Karena puasa memberikan kesempatan kepada tubuh untuk menciptakan kecerdasannya sendiri. Sekarang saya tanya, terutama kaum muslimin dan muslimah ya, ada gak yang kalau saya tanya ibaratnya, iya saya mah udah gak pernah puasa lagi di bulan Ramadan, kenapa? Karena saya sakit mah. Gak ada. Semuanya yang sakit mah semuanya pasti puasa, dan pada saat puasa tiba-tiba gak kenapa-napa. Tapi kalau gak bulan Ramadan, pasti kita gak mau puasa karena alasannya ada mah lah, ada ini dan sebagainya. Nah, tapi saya katakan sekali lagi, kalau nanti saya jelaskan secara teknis, nanti pas mahnya nanti teman-teman nggak paham lagi gitu ya. Jadi mah itu terjadi kenapa? Karena badan tidak menciptakan tingkat keasaman tertentu, sehingga akhirnya badan tidak mampu mengaktifasi yang namanya enzim yang bisa mencerna makanan tersebut. Nah, jadi penyebab daripada mah itu adalah bukan karena ibaratnya tidak makan, tapi disebabkan karena bisa karena stres, bisa karena
Stresnya macam-macam tadi ya, karena emotional stress, bisa karena hal-hal lain, makan yang sembarangan dan sebagainya, menciptakan si mah tersebut. Nah, makanya kenapa pendekatan kayak kita punya masalah dengan mah itu justru adalah bagaimana caranya kita bisa mampu menciptakan tingkat keasaman tertentu di badan. Satu adalah minimalisasi stres, dua adalah dengan alat, dengan bantuan makanan-makanan lain, seperti misalnya fermentasi, makanan fermentasi, acidic acid namanya ya. Makanya kenapa orang makan sebelum, orang Korea sebelum makan dia makan kimchi, orang Chinese sebelum makan dia makan acar gitu ya. Indonesia juga sebelum makan sate ada acarnya gitu ya, dan sebagainya. Itu adalah salah satu yang baik, termasuk juga kayak cuka apel, itu salah satu yang paling bagus untuk meningkatkan tingkat keasaman di badan, sehingga pada saat itu badan mendapatkan jumlah tingkat keasaman yang tinggi. Itu 3,5 itu kalau cuka apel itu pH-nya ya, 3,5 itu artinya kurang lebih hampir 5.000 kali lebih asam. Nah, pada saat itu akhirnya makanya kenapa bisa mencerna dengan baik. Jadi buat teman-teman yang mah tadi, jawaban saya teknis gampang, yaitu adalah konsumsi aja cuka apel 1 sendok makan, masukkan ke dalam air, ya kira-kira 1 gelas aja gitu ya, air hangat, itu diminum aja, habis itu baru langsung makan. Nanti lihat coba mahnya ada gak. Ya, jadi selama memang tidak ada masalah kesakitan yang berarti, dia pasti akan sangat membantu. Ya, tapi kalau memang ternyata memang ada kesakitan tertentu, ya tentu dunia medis yang harus menjelaskan ya. Tapi secara umum, maksudnya kenapa puasa, maksudnya kenapa harus kurangi gula, maksudnya kenapa harus cukup serat, makanya kenapa harus tingkatkan protein, makanya kenapa harus pilih makanan yang alami bukan makanan yang proses, itu adalah part atau bagian daripada strategi yang namanya nutritional management tadi. Persis kayak kalau di Valbury itu is a financial management gitu ya. Oke, wow, ini Mas Ade antusias dari Bapak Ibu. Malam ini pertanyaannya banyak banget. Nanti kita akan jawab satu pertanyaan terakhir ya Mas Ade ya, karena kan Iya, kita ada boleh. keterbatasan waktu. Dan buat Bapak Iya. Ibu, untuk yang belum terjawab pertanyaannya, nanti kita akan sampaikan ke Mas Ade dan akan dijawab lewat email ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Mas Ade. Mas Ade, gimana sih cara mengatasi berat badan yang kayak yoyo, bunda naik, bunda turun? Kebetulan saya overweight hingga 115 kilo dan sekarang 76. Kemarin pada saat PPKM naik ke 79. Nah, sekarang lagi berusaha balik ke 73, 74. Apa yang harus saya lakukan? Ya, bagus sekali. Jadi tadi salah satunya kenapa kita tadi, makanya kenapa pendekatan puasa itu sebenarnya hanya lebih kepada kayak memanage yang namanya jadwal atau timing kita dalam hal makan, dalam hal mengatur yang namanya jendela makan dan jendela tidak makan. Nah, yoyo itu terjadi adalah ketika kadang-kadang kita sering, itu kalau kita berbicara bilang yoyo, itu kan karena kita tergantung sama karbohidrat sebagai sumber tenaga kita. Makanya karbohidrat sebagai sumber tenaga kita, bahayanya adalah ketika kita makan gitu ya, kan gula darah kita naik ke atas gitu ya, terjadi namanya hyperinsulinemia. Lalu pada saat itu langsung dibuang turun ke bawah karena insulinnya hadir. Turun ke bawah, melewati baseline kita, akhirnya terjadi namanya hypoglikemia. Nah, ketika hypoglikemia, gula darahnya kita turun, nah pada saat itu kita lapar, makanya kenapa kita cari comfort food, makanan yang enak. Nah, makanan yang enak biasanya karbohidratnya tinggi. Begitu kita makan lagi, naik lagi ke atas lagi. Nah, ketika dia naik turun itu makanya terjadi roller coaster energi itu. Makanya kenapa pada saat itulah kita tidak bisa memaintain hal tersebut. Tapi makanya dengan salah satu pendekatannya, kalau kita misalnya puasa, memberikan kesempatan kepada tubuh untuk menciptakan kecerdasan sendiri dengan mencari yang namanya alokasi sumber daya energinya. Oh, saya ambilnya dari mana? Ternyata saya ambilnya dari lemak. Nah, lemak is a stable energy yang bisa kita konsumsikan. Nah, jadi pertama menggunakan pendekatan daripada diet itu tadi. Nah, badan akan beradaptasi dan badan akan merasa nyaman, persis seperti kayak kita di bulan Ramadan, akhirnya kita jadi merasa nyaman, oh puasa ternyata nyaman. Kedua, kita mengedukasi diri kita untuk memilih yang namanya, kalau 4 elemen diet itu ada namanya sumber. Satu, pilihlah sumber yang tepat. Nah, sumber pasti kita pilih yang alami ya, jangan yang proses. Kita pilih yang misalnya tadi yang seratnya mungkin lebih tinggi, artinya dia akan membantu untuk yang namanya terjadi yang namanya kecepatan gula masuk dalam darah untuk akhirnya berpotensi disimpan di dalam sel lemak jadi berkurang. Karena apa? Karena ternyata ada
seratnya tadi yang akan membantu menetrol si kecepatan insulin tadi. Lalu selain itu juga mungkin proteinnya cukup ya, jangan kurang. Karbohidratnya kalau bisa dikurangi. Kalau lemak kalau bisa pilih dari yang alami aja, itu sumber. Penyajian bisa macam-macam. Goreng, bakar, kukus, rebus, panggang, kita variasikan, kombinasikan, dan rotasikan. Kalau goreng, kalau bisa juga kita goreng dengan goreng yang tepat. Misalnya kita pakai butter daripada pakai margarin ya. Kalau seandainya harus pakai minyak tertentu, kita pakai minyak kelapa dibandingkan dengan minyak sayuran gitu, dan seterusnya. Lalu selain itu tadi, jumlah kalori harus sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang kita makan kebanyakan, makanya kenapa disimpan dalam sel lemak. Lalu juga timing, jadwal juga jadi penting, makanya kenapa tadi kita bermain di jadwal jendela makan dan jendela tidak makannya yang kita atur. Jadi kurang lebih kira-kira seperti itu Mbak jawabannya. Jadi justru persis seperti pengaturan keuangan, kita harus melakukan yang namanya pengaturan dalam hal makanan yang justru itu yang akan memberikan kebaikan pada kita, begitu ya. Baik, terima kasih Mas Ade. Yang mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh Mas Ade, dan bagi yang belum terjawab jangan khawatir. Pertanyaannya akan kami catat, akan kami tanyakan kepada Mas Ade dan yang akan kami jawab lewat email. Ya, ya buat teman-teman nanti kalau seandainya masih ada pertanyaan atau apa, teman-teman silakan aja bisa DM ke saya juga di Instagram saya ade_rai gitu ya. Atau mungkin bisa ditanyakan juga di kolom komen gitu ya. Saya sering selalu jawab biasanya komen-komen daripada feed saya. Termasuk juga teman-teman silakan nanti belajar dikit-dikit ya melalui banyak sumber. Tapi salah satunya saya coba untuk memberikan kontribusi edukasi saya melalui Dunia Adera YouTube itu untuk nanti teman-teman jadi bisa mengerti apa yang tadi saya maksud. Karena memang kalau teman-teman baru mendengar saya malam ini, tentu begitu banyak ya pasti pertanyaan-pertanyaannya karena memang dasar landasan edukasinya mungkin teman-teman masih terbatas. Nah nanti pelan-pelan saya setiap hari selalu mengupload video-video itu paling enggak dalam seminggu tuh 5 hari itu video-video yang related hubungannya dengan materi-materi yang saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ikut belajar di sana gitu ya. Nggak perlu di-subscribe, yang penting ditonton. Udah kok, udah kita subscribe kok, Mas Ade. Saya terima kasih sama Mbak Nindi sama Pak Robi, terima kasih atas kesempatan malam hari ini bisa ikut saling berbagi ya. Oke, Mas Ade, terima kasih. Dan buat yang sudah bertanya juga, terima kasih atas antusiasnya. Mas Ade, Tindi terima kasih banget sih. Mas Ade udah mau meluangkan waktunya, memberikan kami informasi yang ya buat Tindi pribadi sangat-sangat bermanfaat ya. Karena kan ini awam banget nih soal kesehatan gitu ya. Nah, terus mungkin Mas Ade kalau diundang lagi masih mau ya? Iya, dengan senang hati. Terima kasih. Karena Valburi udah sering banget sih Mas Ade untuk bikin acara-acara webinar. Karena kan selain membuat acara mengenai edukasi trading, ya kami juga mementingkan kesehatan para nasabah kami. Jadi memang udah sering mengadakan acara healthy seperti ini. Ya. Betul, mungkin sebagai penutup saya cuma bisa bilang bahwa memang sehat itu memang bukan yang utama, tapi sehat tanpa sehat yang utama tidak bisa kita raih. Sehat itu bukan tujuan, tapi sehat itu adalah sebuah syarat. Sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Jadi kadang-kadang kita ada satu kecenderungan gitu ya, semena-mena dengan kesehatan kita. Ada istilah yang mengatakan mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah sebenarnya. Dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Jadi konsep daripada Rivalberry sendiri mengajak masyarakat atau mengedukasi masyarakat untuk cerdas dalam mengatur ya keuangannya atau investasinya, sama juga dengan dalam hal ini, yaitu adalah kita berinvestasi bisa di mana-mana, tapi kenapa enggak kita mulai dengan berinvestasi di tubuh kita? Karena kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Jadi kesehatan memang bukan tujuannya, tapi adalah sebagai fundamental persyaratannya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian. Oke, setuju Mas Ade, terima kasih.